Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 54 Gelombang 2 CPNS Kemenkumham tahun 2022 yang beranggotakan saya Kiki Kurniawan, Ibnu Arabi Hidayatullah, Muhammad Alfariski, Maulani Hidayat, dan Muhammad Faris Kurniadi. Di sini kami akan mendeskripsikan dan mengidentifikasi budaya dari suku Osing. Selamat menyaksikan. Suku Osing atau biasa diucapkan Jawa Osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Laros atau Wong Blambangan. Merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Orang Osing menggunakan bahasa Osing yang masih termasuk subdialek bahasa Jawa dalam bagian timur, yang masih berkerabat dengan bahasa Jawa Arekan dan bahasa Tengger, tetapi banyak kosakata dari bahasa Jawa kuno yang masih digunakan. Selain itu, pengaruh bahasa Bali juga sedikit signifikan. Suku Osing mempunyai bahasa Osing yang merupakan turunan dari bahasa Jawa kuno dengan sedikit pengaruh dari bahasa Bali. Bahasa Osing adalah salah satu varian dialek dari bahasa Jawa, dituturkan terutama di Kabupaten Banyuwangi. Pada awalnya, terbentuknya masyarakat Osing, kepercayaan utama suku Osing adalah Hindu-Buddha, seperti halnya Majapahit. Namun, berkembangnya kerajaan Islam di Pantura menyebabkan agama Islam dengan cepat menyebar di kalangan suku Osing. Berkembangnya Islam dan masuknya pengaruh luar di dalam masyarakat Osing juga dipengaruhi oleh usaha VOC dalam menguasai daerah Blambangan. Masyarakat Osing mempunyai tradisi puputan sebagai halnya masyarakat Bali. Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini pernah menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 Masehi. Kesenian suku Osing sangat unik dan banyak mengandung unsur mistik seperti kerabatnya suku Bali. Kesenian utamanya antara lain gendrung, Banyuwangi, patrol, seblang, angklung, tari barong, kentulan, kendang kempul, jengger, jaranan, jaran kincak, angklung caruk, dan jedor. Kesenian lainnya yang masih dipelihara adalah tembang dolanan khususnya oleh kalangan anak usia sekolah. Contohnya adalah jamuran dan ojo rame-rame. Sesuai dengan sebutannya, tembang-tembang yang pada umumnya bersyair pendek ini digunakan mengiring permainan anak-anak. Selain menambah keceriaan anak saat bermain berkelompok, tembang dolanan dapat berfungsi mengajarkan nilai-nilai positif sejak dini. Tembang jamuran misalnya mengajarkan tentang gotong royong dan ojo rame-rame mengajarkan patriotisme. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari potensi norma budaya suku Osing yang cukup luhur dengan menetapkan Desa Kemerian di Kecamatan Glagah sebagai desa norma budaya yang wajib tetap mempertahankan nilai-nilai norma budaya suku Osing. Desa Kemiren merupakan tujuan wisata yang cukup diminati di kalangan masyarakat Banyuwangi dan lebih kurangnya. Festival norma budaya dan cara kesenian tahunan lainnya sering diadakan di desa ini. Perkembangan lintas zaman dan generasi serta keterancaman bahasa Osing. Suku Osing menggunakan bahasa daerahnya sendiri yang dinamakan bahasa Osing, yang merupakan turunan langsung dari bahasa Jawa kuno yang dahulu digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Bahasa Jawa kuno ini dipergunakan dalam kesusastraan Jawa Bali yang ditulis sejak abad ke-14 dan terus hidup sampai abad ke-20. Namun, bahasa Osing menggunakan dialek yang berbeda dengan bahasa Jawa dengan penekanan pada beberapa huruf. Pada perkembangan saat ini, bahasa Osing semakin lama semakin jarang digunakan dan menyusut. Terjadinya dimensi perubahan diakibatkan masuknya bahasa Jawa dan Madura dari masyarakat pendatang. Hal ini
mengakibatkan terjadinya keanekaragaman bahasa dalam masyarakat Banyuwangi dan muncul masalah mengenai keanekabahasaan dan masalah sosiolinguistik lainnya, di mana proses persentuhan bahasa ibu dan bahasa pendamping menimbulkan ketumpangtindihan, overlapping, alih kode dan campur kode. Walau terjadi pencampuran bahasa di daerah Banyuwangi, bahasa Osing masih dapat ditemukan pada beberapa daerah di kecamatan paling timur di Banyuwangi. Beberapa penduduk masih menggunakan bahasa Osing dalam berinteraksi antar warganya, sedangkan untuk berinteraksi dengan orang luar daerah atau pendatang, mereka tidak lagi menggunakan bahasa Osing. Masyarakat Osing tidak mengenal hierarki ataupun stratifikasi bahasa, tetapi mengenal santun bahasa yang digunakan terhadap lawan bicara berdasarkan kategori usia, kekerabatan, dan pencerminan rasa hormat pada seseorang. Penggunaan bahasa Osing lebih dominan pertama, digunakan dalam rumah tangga sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial antar anggota rumah tangga. Dalam komunitas Osing, bahasa Osing digunakan sebagai lambang identitas dan pengembangan seni budaya daerah. Sedangkan dalam ranah umum seperti pemerintahan, pendidikan, penyuluhan, politik, dan lain-lain, bahasa Indonesia digunakan lebih dominan sebagai alat berkomunikasi. Walau pada beberapa situasi terjadi proses alih bahasa dan pencampuran dengan bahasa daerah lain, akibat dari pencampurannya berbagai bahasa, sekarang ini bahasa Osing memiliki dua ragam bahasa, yakni ragam biasa atau bahasa Osing dan ragam halus atau bahasa Jawa Osing. Orang Osing menyebutnya besiki. Dalam dialek bahasa Osing, kosakata pada bahasanya terdapat penekanan pada huruf, kekhususan atau palatalisasi, ataupun pergeseran akibat pengaruh bahasa Madura, dan penambahan atau perubahan kata. Sekian video norma tidak tertulis budaya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.